Memang tidak ada. Aisyah radhiallahu anha pada saat tadi difitnah, kata Aisyah radhiallahu anha dalam kisah yang panjang saya ringkaskan, berkata saya pada salah satu perjalanan bersama Nabi SAW ketinggalan kalung. Kemudian saya keluar dari pasukan untuk mencari kalung tersebut. Waktu saya balik pasukan sudah jalan. Lalu tidak lama kemudian saya duduk di kursi di batu tempat saya duduk awalnya. Kemudian ada Safwan mendekat, dan Safwan ini sahabat Nabi memang ditugaskan untuk mengumpulkan apa saja dari benda-benda kaum muslimin yang tertinggal, pedangkah, perisaikah, ada satu kendi minuman yang terlupa. Memang tugasnya Safwan itu, setelah pasukan jalan nanti dia di belakang menyisir pelan-pelan gitu. Maka pada saat Safwan melihat saya dan dia mengenal wajah saya sebelum turun ayat hijab, sebelum Aisyah tutup dengan cadar, dikenal wajahnya. Maka Safwan mengalihkan pandangannya sambil berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kalimat itu saja. Ya, kalimat istirja, kata Safwan, sesungguhnya kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu dia mendekatkan untanya kepada saya dan tidak bicara satu kalimat pun, membiarkan saya naik. Lalu saya naik ke atas sepanjang jalan, saya tidak mengucapkan satu huruf, satu kalimat pun, dan Safwan pun tidak menanyakan, tidak tanya kenapa engkau ketinggal wahai Aisyah, ada apa, kemana Rasulullah, nggak ditanya satu kalimat pun, cuma murni menolong. Si Aisyah juga tahu kalau Safwan akan tolong, tidak bertanya terima kasih Safwan apa, nggak ada basa-basi, nggak ada, jalan. Di tengah jalan ternyata pasukan muslimin sedang mampir, gitu kan. Lalu Abdullah bin Ubaidillah bin Salul, salah satu pimpinan munafikin yang terkenal, ya. Ubaidillah bin Abdullah bin Salul namanya, Ubaidillah. Orang ini sangat jahat sekali. Dia melihat, ya, pada saat pasukan lagi berhenti, kata Nabi SAW, mana Aisyah? Maka waktu itu sahabat memikul Aisyah di geranda, dan geranda ini memang dipikul oleh 4 orang sahabat. Karena Aisyah memang sangat kecil badannya, ringan. Maka sahabat waktu ngangkat awalnya dikira Aisyah sudah ada di atas gitu kan. Dan Aisyah tidak pernah basa-basi dengan para sahabat. Udah jalan aja. Pas tiba Nabi SAW mengatakan, mana Aisyah? Biasanya kalau dalam perjalanan lagi istirahat, Aisyah keluar dan membantu menyiapkan kebutuhan Nabi SAW. Mereka panggil Aisyah, Ummul Mukminin, tidak ada suara. Dibuka gordennya, ternyata nggak ada. Maka ributlah satu pasukan, di mana Aisyah, mana Ummul Mukminin, mungkin dicuri oleh mata-mata musuh, mungkin mati terbunuh, mungkin segala macam. Gak lama kemudian di siang hari tersebut, jalanlah dari kejauhan Safwan sedang menarik kekangan untahnya dan Aisyah di atasnya radhiyallahu anha. Ya. Naik. Ubaidillah begitu lihat kejadian tersebut langsung angkat suaranya di pasukan, lagi simpang siur nih, Aisyah kemana nih? Dia mengatakan, mana ada laki-laki dan perempuan jalan berdua terus tidak berzina. Difitnah, gitu kan? Maka berkecamuklah berita dalam pasukan tersebut, Aisyah berzina sama Safwan. Tanpa melihat siapa yang nyebarin, orang munafik yang nyebarin berita, gitu kan? Tersebar di pasukan tersebut. Nabi SAW diam saja pada saat itu, dan kita lihat bagaimana perilaku beliau menghadapi musibah ini. Kemudian datanglah Aisyah. Aisyah datang dengan ceria melayani Nabi SAW. Safwan juga masuk di pasukan, seakan-akan tidak ada apa-apa. Setelah 2 minggu kejadian tersebut, kata Aisyah di Madinah, setelah sampai di Madinah, saya melihat perilaku Nabi SAW berubah, nggak kayak biasanya. Biasanya ramah, ya, Nabi SAW lebih banyak diam, gitu kan, tidak seperti biasa lah ya. Kemesraan pun berkurang gitu. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau anda memang merasa saya tidak ada hajat dengan saya, artinya anda ingin sendirian sekarang, izinkan saya pulang ke ayah saya dan ibu saya. Nabi SAW mengatakan, baiklah, diantarlah ke rumah Abu Bakar dan istrinya. Pada saat itu dibantar di rumah orang tua, ya, Aisyah. Sampai di rumah orang tua tersebut, Aisyah masih belum tahu apa-apa nih. Nabi SAW pulang, satu Madinah sudah heboh nih kalau Aisyah berzina. Bayangkan, jangankan seorang Nabi kayak Nabi SAW yang sudah masyhur waktu itu Nabi dan Raja di Madinah, seorang tokoh masyarakat saja kalau dianggap tersebar istrinya selingkuh, bagaimana tuh, gitu kan? Heboh satu Indonesia mungkin. Kalau presiden kah, menteri kah, ustadz kah, naudzubillah, atau siapa gitu kan, itu berbahaya sekali. Maka itu yang terjadi di Madinah. Nabi SAW waktu itu diam, tidak bisa buat apa-apa. Beliau naik di atas mimbar, ya, setelah 2 minggu kejadian nih, naik di atas mimbar. Waktu itu 1 bulan wahyu terputus, nggak ada wahyu sama sekali, nggak ada informasi dari Allah tentang apa yang sedang terjadi nih. Diuji Allah SWT, menguji Nabi SAW, menguji Aisyah, menguji Safwan, menguji kaum mukminin pada saat itu, dan juga sekaligus ingin membongkar kedoknya orang-orang munafikin. Dibiarin sebulan. Setelah 2 minggu kejadian tersebut, Aisyah masih ceria sampai pulang ke rumah ayahnya. Pas 3 minggu, ya, 3 pekan Nabi SAW naik di atas mimbar. Mohon maaf, bukan 3 minggu nih, sebulan. Pas sudah sebulan kejadian, Aisyah sudah pulang ke rumah orang tuanya 2 minggu. Maka sebulan kemudian, 2 minggu kemudian Nabi SAW pas genap sebulan kasus tersebut, naik di atas mimbar lalu berkata, kenapa ya
ada orang-orang yang menyakiti aku di istriku padahal aku tidak tahu kecuali kebaikan dari mereka, dan menyakiti seorang sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan dan ketakwaan darinya. Lalu berdirilah satu orang waktu itu dari orang Ansar dari suku Aus yang berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya Anda perintahkan kepada kami akan memenggal lehernya itu penyebar berita. Ternyata penyebar berita adalah Ubaidillah bin Abdillah bin Salul. Ini orang dari asli orang Madinah juga, dari suku Khazraj. Dulu ya Madinah ini dipimpin oleh atau dikuasai oleh dua suku ini, Aus dan Khazraj. Setelah masuk Islam namanya Ansar gitu kan. Maka berdirilah orang dari Khazraj mengatakan kepada orang Ansar orang Aus tersebut, kau tidak ucapkan itu kecuali karena kau tahu demi Allah bahwasanya yang mengucapkan itu dari suku kami. Kalau dari sukumu kau tidak akan bicara. Ributlah akhirnya. Dari suku Aus berdiri lagi mengatakan, kau musuhnya Allah, kau pun akan kami penggal lehermu kalau Rasulullah SAW perintahkan. Ribut di antara sahabat nih. Maka Nabi SAW melihat tidak ada maslahat, makin ribut sahabat nih. Lalu beliau pun turun dari mimbar, kemudian beliau sekarang ingin memecahkan permasalahan langsung kepada Aisyah. Datanglah Nabi SAW kepada Aisyah di rumahnya, ayahnya kemudian pada saat masuk kata Aisyah, datanglah Nabi SAW ke rumah kami. Yang sebelumnya, pas 2 minggu kejadian beliau pulang ke rumah orang tuanya itu, dalam 2 minggu itu, ternyata ada seorang wanita Ansar yang datang, kemudian bermain rumah Aisyah, gitu kan, ingin tahu perkembangan. Aisyah nyambut dengan ceria, dengan senyum. Kata orang itu, wahai Ummul Mukminin, Anda tidak tahu apa yang sedang berkecamuk di Madinah? Kata dia, tidak. Kata Aisyah, kata perempuan tersebut, orang telah berbicara bahwasanya Anda berzina dengan Safwan, disebarkan oleh Ubaidillah bin Abdillah bin Salul, gitu kan. Maka Aisyah berkata pada saya dengarkan berita tersebut, tiba-tiba seluruh tulang-tulang saya lemas, saya pun tergeletak jatuh di atas ranjang dan menangis sambil berkata, apakah orang sudah mengucapkan itu? Mereka mengatakan iya. Maka semenjak itu kata Aisyah, aku tidak ingin makan, tidak ingin minum, dan aku pun lemas di atas ranjang menangis selama 2 minggu itu. Sampai Nabi SAW datang kepada kami. Datanglah Nabi SAW memberikan salam, lalu kemudian berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya kau memang mengerjakan perbuatan itu, Nabi tidak sebutin, ya, maka bertaubatlah karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau seandainya kau tidak lakukan, pasti Allah akan membelahmu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, waktu saya mendengarkan Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, kalau kau lakukan bertaubatlah, tiba-tiba kekuatan tubuhku pulih kembali. Aku dulu dan aku mengatakan, ya Rasulullah, Anda pun terpengaruh dengan info itu atau gosip itu, gitu kan? Demi Allah saya tidak akan taubat kepada Allah khusus masalah ini karena saya tidak melakukannya. Apa yang saya harus taubatin? Saya tidak melakukan zina, tidak buat apa-apa, gitu kan? Maka Aisyah pun menghadap kepada Abu Bakar berkata, ya wahai abaku, ya ayahku, ya abata, ajib Rasulullah SAW. Jawab Rasulullah SAW ini. Maka Abu Bakar mengatakan, saya tidak tahu anakku mau bilang apa. Saya tidak punya informasi, saya nggak tahu kamu ini benar nggak lakukan atau tidak, nggak tahu. Saya nggak punya saksi, nggak punya apa. Aisyah kaget. Aisyah balik ke ibunya mengatakan, ya umma ajibi Rasulillah. Wahai ibuku, jawablah Rasulullah. Ibunya jawab yang sama. Saya tidak tahu anakku mau bilang apa kepada Rasulullah SAW. Saya tidak tahu benar atau enggak informasi ini. Walaupun saya percaya sama kamu, tapi nggak ada saksi, nggak ada apa. Dan ini lagi simpang siur. Maka Aisyah berkata, setelah saya tahu bahwa saya tidak ada lagi yang mendukung saya mengatakan kepada mereka semua sambil menangis, saya hanya mengucapkan kepada kalian apa yang diucapkan oleh Yakub pada saat anaknya Yusuf hilang. Dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya mengeluhkan ya kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Maka Aisyah berkata, saya pun menggeletakkan tubuh saya sambil menangis ya, dan saya tidak tahu harus buat apa lagi. Musibah berat sedang datang. Kata Aisyah, baru saja saya jatuhkan diri saya dan menangis, tiba-tiba Rasulullah SAW memojok di rumah kami. Kemudian seperti biasanya turun wahyu kepada beliau. Setelah sebulan nih turun, maka Nabi SAW pun setelah beberapa saat ya menerima wahyu lalu berkata, terimalah berita gembira wahai Aisyah, Allah telah menurunkan pembelaanmu bahwasanya kau benar-benar bebas dari zina itu. Maka turunlah jelas Al-Quran menjelaskan masalah pembebasan Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata para ulama? Hikmahnya Allah SWT ingin mencoba Aisyah, menguji Aisyah keimanannya untuk menambah keyakinannya kepada Allah SWT. Dan sampai sekarang dan mungkin sampai hari kiamat, semua orang-orang yang mencintai Nabi SAW, mencintai keluarga Nabi SAW, mencintai agama ini akan selalu menyampaikan kebenaran bahwasanya Aisyah bebas daripada perzinahan tersebut, sebagaimana saya sampaikan di atas podium ini. Itu kan jelas sekali Aisyah selamat, dan sampai hari kiamat
namanya terus harum Aisyah radhiyallahu anha. Satu kali diuji oleh Allah, Allah harumkan namanya sepanjang masa. Begitu pula dengan Safwan. Al-Quran menyebutkan tentang mereka, para dai-dai menyampaikan di mimbar-mimbar mereka, dan luar biasa gitu kan. Jadi cobaan kalau datang memang ya kita sabarin. Sabar itu bukan lus dada duduk manis, tapi sabar adalah ikhtiar. Coba, gitu kan. Ya ikhtiar semampunya, kemudian bertawakal kepada Allah. Ya gitu, kita sakit, sabar dulu. Sabar artinya terima takdirnya Allah, lalu ikhtiar minum obat. Itu sabar namanya. Jadi bukan berarti sabar nggak minum obat, tidur saja enggak. Ikhtiar itu namanya sabar juga. Seperti itu, coba maksimal. Setelah itu tawakal kepada Allah. Allah akan punya cara mengembalikan masalah tersebut. Jadi nggak usah terlalu diambil, jadikan sebagai sebuah masalah, akhirnya membuat kita vakum. Karena syaitan, kata para ulama, menunggangi musibah yang sedang datang kepada seseorang, ya gitu, untuk dia ya, jauh dari ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia sedang kena sihir misalnya, atau dia sedang kena musibah, bangkrut usaha, ribut rumah tangganya, akhirnya syaitan menunggang itu supaya jadi malas ibadah. Wah, gimana bisa saya bisa khusyuk dalam sholat ya, saya lagi begini, saya lagi begitu. Padahal sebenarnya itu kesempatan, gitu kan. Pada saat itulah kesempatan Anda khusyuk. Kalau musibah serang Anda tidak bisa khusyuk, lalu kapan lagi Anda bisa khusyuk, gitu kan. Pasti beda doanya orang yang sedang musibah datang padanya dengan orang yang sedang sehat-sehat saja. Beda kan? Kalau Anda sedang sakit parah berdoa sama Allah dengan Anda lagi sehat, beda doanya kepada Allah SWT. Maka pada saat itu kesempatan syaitan menunggangi musibah seseorang agar dia malah jauh dari ibadah, karena itu adalah jalan keluar satu-satunya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.